Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukmana, saya dari Universitas Primagraha, Prodi PGSD RT1. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah kurikulum pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum. Nah, apa sih model itu? Model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi, dan model lainnya. Menggunakan model pada perkembangan kurikulum dapat meningkatkan efisien dan produktivitas. Selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum merupakan proses pembuatan keputusan yang terencana dan untuk merevisi produk dari keputusan tersebut berdasarkan pada revolusi berkelanjutan. Sebuah model dapat mengatur proses menurut Taba apabila seorang memahami perkembangan kurikulum sebagai tugas yang membutuhkan keteraturan, maka harus diketahui aturan ketika keputusan dibuat dan bagaimana cara keputusan-keputusan tersebut dibuat untuk memastikan bahwa semua pertimbangan yang relevan telah mencakup dalam keputusan-keputusan tersebut. Nah, di sini ada macam-macam model. Yang pertama itu model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam buku Basic Principles of Curriculum and Instruction, The Taylor Rationale, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Walaupun Taylor mengajukan suatu model yang komprehensif bagi perkembangan kurikulum, bagian pertama dari model Taylor, pemilihan tujuan, mendapatkan bagian dari pendidikan. Dan yang kedua yaitu ada model Taba. Taba menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Taba, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar, mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Dan yang ketiga yaitu model Wheeler. Di model Wheeler ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu aims, goals, dan objektif. Yang kedua yaitu seleksi pengalaman kerja. Yang ketiga seleksi isi materi. Yang keempat organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan materi. Dan yang kelima yaitu evaluasi. Di sini ada menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran yang terjadinya secara terus-menerus, di mana ada 5 fase atau tahap. Setiap tahap merupakan pekerjaan yang berlangsung secara sistematis atau berturut. Pengembangan kurikulum yang dikemukakan Wheeler, maka tampak bahwa pengembangan kurikulum membentuk sebuah siklus atau lingkaran. Pada hakikatnya, setiap tahapan pada siklus membentuk suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen pengembangan yang saling bergantung satu sama lainnya. Yang keempat yaitu model Niklos. Model Niklos ada 5 macam yaitu 1. Selection and for generation of messages. Yang kedua, selection and organization of context. Yang ketiga, selection of adjective. Yang keempat, situation analysis. Yang kelima itu evaluation. Dalam bukunya Developing a Curriculum, a Practical Guide tahun 1978, Howard Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Model pengembangan kurikulum Nichols menggunakan pendekatan siklus seperti model Wheeler. Model Nichols digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru, diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Nichols yaitu A. Analisis sesuatu, B. Menentukan tujuan khusus, C. Menentukan dan mengorganisasi isi pembelajaran, D. Menentukan dan mengorganisasi metode, yang ke E itu evaluasi. Yang kelima itu ada model Dynamic Skill-Based. Model skill-based ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu analisis situasi, yang kedua merumuskan tujuan, yang ketiga membuat program, yang keempat interpretasi dan implementa, yang kelima monitoring, umpan balik, assignment, dan rekonstruksi. Nah, menurut Skillbase, model pengembangan kurikulum yang ia namakan model dinamis adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah atau School Nation Curriculum Development. Skillbase menjelaskan model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah agar proses pengembangan berjalan dengan baik
Maka, setiap pengembangan termasuk guru perlu memahami ilmu elemen pokok yang dimulai dari menganalisis suatu sampai pada melakukan penilaian. Skillback menganjurkan model pengembangan kurikulum yang ia susun dapat dijadikan alternatif dalam pengembangan kurikulum tingkat sekolah. Yang keenam ada model Shaylor, Alexander, dan Lewis. Model Shaylor, Goals and Objective ada 3 jenis. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum atau silabus, yang kedua implementasi kurikulum atau KBM, dan yang ketiga yaitu evaluasi kurikulum. Di sini ada A, tujuan, sasaran, dan bidang kegiatan. Model ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan, sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan mereka capai. Shaylor, Alexander, dan Lewis mengklasifikasi serangkaian tujuan ke dalam 4 bidang kegiatan di mana pembelajaran terjadi, yaitu perkembangan pribadi, kompetensi sosial, keterampilan yang berkelanjutan, dan spesialisasi. Setelah tujuan dan sasaran serta bidang kegiatan ditetapkan, perencana memulai proses perancangan kurikulum, diputuskan kesempatan belajar yang tepat bagi masing-masing bidang kegiatan dan bagaimana serta kapan kesempatan ini akan disediakan. Yang B, cara pengajaran. Setelah rancangan dibuat, mungkin lebih dari satu rancangan. Guru-guru yang menjadi bagian dari rencana kurikulum harus membuat rencana pengajaran. Mereka memilih metode bagaimana kurikulum dapat dihubungkan dengan pelajar. Guru pada tahap ini harus dikenalkan dengan istilah tujuan pengajaran, sehingga guru dapat merinci tujuan pengajaran sebelum memilih strategi atau cara presentasi. Yang C yaitu evaluasi. Akhirnya perencanaan kurikulum dan guru terlibat dalam evaluasi. Mereka harus memilih teknik evaluasi yang akan digunakan. Shaylor, Alexander, dan Lewis mengajukan suatu rancangan yang mengizinkan evaluasi dari seluruh program pendidikan sekolah, termasuk tujuan, subtujuan, dan sasaran. Keefektifan pengajaran akan pencapaian siswa dalam pembagian tertentu dari program. Juga evaluasi dari program evaluasi itu sendiri. Proses evaluasi memungkinkan perencana kurikulum menetapkan apakah tujuan sekolah dan tujuan pengajaran telah tercapai. Selanjutnya ada pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis adalah pendekatan yang sangat praktis, mudah digabungkan dengan pendekatan lain bila diperlukan. Pendekatan subjek akademis bersumber pada aliran pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya dan ilmu pengetahuan masa lalu itu, atau transfer of knowledge. Belajar adalah menguasai ilmu pengetahuan dan produk budaya sebanyak-banyaknya. Orang yang dipandang berhasil adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan seluruh atau sebagian besar materi pembelajaran yang telah disiapkan dan disusun oleh para guru. Yang kedua, ada pendekatan humanitis. Menurut pandangan humanitis, pendidikan adalah upaya yang berusaha untuk menciptakan situasi yang baik, rileks, dan akrab. Ada 3 aliran yang termasuk humanitis, yaitu pertama, pendidikan konflen menekankan keutuhan pribadi dan individu yang harus merespon secara utuh, baik pikiran maupun perasaan yang terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungan. Yang selanjutnya, kritikisme radikal bersumber dari aliran romantisme Rousseau yang melihat bahwa pendidikan adalah upaya untuk membantu anak menemukan dan mengembangkan sendiri segala potensi yang ada pada dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada mistikisme modern, adalah aliran yang menekankan latihan dan mengembangkan kepekaan, perasaan, kehalusan, budi pekerti melalui sensitive training, yoga, meditasi, kontemplasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada pendekatan teknologis. Pendekatan teknologis adalah suatu kompetensi yang besar atau standar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit atau kompetensi dasar yang ada pada akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang bisa diamati dan diukur. Penerapan teknologi dalam bidang kurikulum terwujud dalam 2 bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras.
atau hardware. Aplikasi teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem, sedangkan aplikasi perangkat keras disebut teknologi alat. Teknologi alat lebih menekankan pada penggunaan alat-alat teknologis yang menunjang efisien dan efektivitas program pendidikan. Baik, sekian tugas video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.